Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Ningrum Handarini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pegaduhan 11 Pagi. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi materi modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Saya dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Bapak Suhar dan fasilitator Bapak Edi. Pada koneksi antar materi ada sebuah pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Di sini terlihat keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pengajaran guru penggerak harus berfokus pada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Kita lihat bahwa nilai guru penggerak antara lain yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dengan demikian visi guru penggerak yaitu harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi yaitu guru penggerak yang memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak maka akan mampu mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Sehingga perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya murid yang berbudaya dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sementara prakarsa perubahan saya berfokus pada visi berbudaya dan profil pelajar Pancasila, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi. Di sini terlihat bahwa visi yang berpihak pada murid akan diturunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan alur bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Tahap yang pertama yaitu buat pertanyaan, di mana pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi. Tindakannya yaitu mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran tentang pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi. Membuat program literasi yang dapat menciptakan kecintaan murid dalam berliterasi, serta membaca literatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi. Tahapan berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di kelas atau di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak dapat membuat mereka mencintai dan menyenangi dalam meningkatkan kemampuan berliterasi? Situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi? Serta keterampilan apa yang sudah saya miliki sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi. Sementara tindakan yang dapat saya lakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berliterasi, serta melakukan wawancara dan survei kepada kepala sekolah, guru, orang tua, maupun murid. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berliterasi? Apa yang penting dilakukan agar kemampuan berliterasi dapat menarik minat murid? Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan yaitu membuat desain suasana pembelajaran yang menarik sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan berliterasi. Membuat gambaran, sikap dan respon anak atas perbuatannya terhadap kemampuan berliterasi melalui wawancara. Tahapan berikutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi? Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi? Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan yaitu membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid dan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru mengenai
atau kegiatan penguatan dengan cara menggali bakat murid dalam berliterasi. Tahapan berikutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang bertanggung jawab memonitor rencana pembelajaran ini agar dapat berkelanjutan? Tindakannya yaitu membuat daftar siapa dan kapan saja teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas untuk melakukan observasi kelas saya setiap minggu. Terima kasih, inilah video tentang koneksi materi modul 1.3. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya, tanpa harus kehilangan semangat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.